Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 65. Kiai Danatirta memandang Rarawari sekilas. Namun kemudian ia pun menarik nafas sambil berpaling kepada Ki Dipanala. Katakan Kiai, desis Ki Dipanala, sudah saatnya putri melihat kenyataan di sekitarnya. Kiai Danatirta beringsut sejenak. Lalu katanya, silahkan duduk putri. Mungkin ada beberapa keterangan yang perlu putri ketahui. Rarawari pun melangkah mendekat dan kemudian duduk di sebelah Ki Dipanala. Tatapan matanya yang memancarkan kegelisahan dan 1000 macam pertanyaan membuat Kiai Danatirta justru termangu-mangu. Nampaknya tatapan matanya itu begitu bersih dan jujur. Sesaat Kiai Danatirta justru terdiam. Ketika ia memandang Ki Dipanala, orang itu pun sedang menundukkan kepalanya. Terasa betapa beratnya untuk mengatakan kebenaran tentang keadaan Surakarta dalam keseluruhan kepada Rarawari. Namun sebaiknya gadis itu mengetahui apa yang sedang berkecamuk dan bahkan telah mulai membakar Surakarta. Putri, berkata Kiai Danatirta kemudian, para cantrik memang akan meninggalkan padepokan ini. Kenapa Kiai? Bertanya Wari. Namun Kiai Danatirta pun telah menduga bahwa Rarawari telah dapat menjajaki peristiwa yang mungkin bakal terjadi. Meskipun Rarawari termasuk seorang gadis yang manja sebelumnya, tetapi ia adalah seorang gadis yang cerdas. Karena itu, maka Kiai Danatirta pun menjawab, Putri. Mungkin Putri telah dapat menduga apa yang dapat terjadi atas padepokan ini dalam kemelut yang semakin panas dan mulai menyala di Surakarta ini. Padepokan ini adalah padepokan yang pernah menjadi tempat tinggal Raden Juwiring. Rarawari menundukkan kepalanya. Namun terdengar desis lembut, aku kurang mengerti Kiai, apakah yang sudah dilakukan oleh Ayahanda dan Kakanda Juwiring dalam pergolakan sekarang ini? Kiai Darmatirta menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Putri telah dibebaskan dari persoalan itu dengan membawa Putri kemari. Tetapi menurut perhitungan kami di sini, maka kami pun harus mengambil satu sikap. Kenapa dengan padepokan ini Kiai? Bertanya Wari. Kakanda Putri, Raden Juwiring, pernah tinggal di padepokan ini. Putri, pagi ini perang telah mulai berkobar. Tetapi Kumpeni tentu mendapat kesan bahwa telah terjadi pengkhianatan dari antara pemimpin prajurit Surakarta sendiri. Dan kemudian akan ternyata bahwa Raden Juwiring telah dengan sengaja menyusup di antara prajurit berkuda di Surakarta, namun dalam keyakinan yang tetap, yaitu untuk mengusir Kumpeni dari tanah ini, jawab Kiai Danatirta, ya Kiai. Aku sudah menduga bahwa Kakanda Juwiring akan bersikap demikian. Bahkan meskipun aku tidak pasti, tetapi menurut pengamatanku, sikap itu sudah diketahui oleh Ayahanda, sahut Rarawari. Ya Putri. Tetapi apakah Putri mengetahui sikap Ayahanda Putri? Bertanya Kiai Danatirta. Rarawari ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menjawab sambil menggeleng, aku tidak yakin. Tetapi kebencian ayah kepada Kumpeni pada akhirnya akan membakar jantungnya. Tepat Putri, berkata Kiai Danatirta kemudian, dan semuanya itulah yang kami pertimbangkan di sini, sehingga padepokan ini harus dikosongkan. Apalagi jika ada petugas sandi yang mengetahui bahwa Putri ada di sini. Rarawari mengangguk kecil. Sementara Kiai Danatirta melanjutkan, kita masih belum mengetahui dengan pasti hasil terakhir dari pertempuran yang terjadi. Kita pun tidak tahu pasti, apakah Pangeran Mangkubumi akan meninggalkan padukuhan itu sepenuhnya, atau akan melakukan perlawanan dengan caranya. Rarawari menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara rendah ia berkata, aku mengerti Kiai. Dan aku pun mengerti, kenapa padepokan ini harus dikosongkan. Itukah agaknya maka para cantrik harus meninggalkan padepokan ini. Benar Putri. Dan kami berdua pun sedang memikirkan apakah yang sebaiknya kami lakukan. Kami berdua dan sudah barang tentu Putri sendiri juga harus meninggalkan padepokan ini, berkata Kiai Danatirta. Rarawari menunduk sambil bergumam lirih, aku hanya dapat membuat orang lain menjadi sibuk dan kesulitan. Tidak. Bukan begitu Putri, sahut Kiai Danatirta dengan serta-merta, dalam keadaan seperti ini, maka kita semua akan menjadi sibuk. Seandainya Putri tidak berada di sini pun, kami tentu sudah membuat pertimbangan-pertimbangan serupa sehingga aku pun merasa wajib untuk menyelamatkan para cantrik. Terlebih-lebih setelah aku berada di sini, desis Wari.
Itu sudah menjadi kewajibanku, Putri, Dipanalalah yang menyahut, tugasku tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan tugas Kakanda Putri, Raden Juiring, yang harus hadir di medan dengan dua wajah. Demikian pula Ayahanda Putri. Pangeran Ranakusuma dan prajurit-prajurit yang setia di dalam pasukannya. Rara Warih menundukkan kepalanya semakin dalam. Terbayang dua orang anak muda yang pernah tinggal bersama kakandanya di padepokan ini, yang menurut pendengarannya telah menyatukan diri dengan pasukan Pangeran Mangkubumi, seperti juga yang dilakukan oleh kakandanya, namun dengan cara yang berbeda. Sementara itu, para cantrik pun telah selesai mempersiapkan diri. Mereka telah berkumpul di pendapa untuk minta diri kepada Kiai Danatirta. Baik-baiklah di perjalanan, berkata Kiai Danatirta, mungkin kalian akan bertemu dengan pasukan yang manapun juga. Kalian tidak perlu gelisah. Jika mereka bertanya kepada kalian, katakan bahwa kalian sedang menempuh perjalanan pulang, setelah kalian beberapa lama berada di rumah Sanak Kadang. Jika tidak terpaksa, jangan sebut padepokan Jati Aking. Nama padepokan ini mungkin akan menyulitkan kalian. Para cantrik mulai mengerti akan kedudukan padepokan itu. Karena itu, maka mereka pun menyadari bahwa yang dilakukan oleh Kiai Danatirta adalah semata-mata bagi keselamatan mereka semuanya. Kiai Danatirta masih memberikan beberapa pesan kepada para cantrik itu. Baru kemudian ia pun berkata, "Nah, aku tidak dapat memberikan bekal apapun juga dalam keadaan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kalian selamat di perjalanan sampai ke tempat keluarga kalian masing-masing. Sampaikan salamku kepada orang tua kalian, dan aku mohon maaf, bahwa aku tidak dapat mengantarkan kalian masing-masing. Sebenarnya aku ingin menyiapkan kalian untuk membantu perjuangan Pangeran Mangkubumi, tetapi waktunya terlalu sempit, sehingga kalian belum siap untuk langsung turun ke medan. Karena itu, kembalikan kepada keluarga kalian. Mungkin ada yang dapat kalian lakukan di padukuhan kalian masing-masing." Betapa beratnya, namun para cantrik itu pun kemudian mohon diri meninggalkan padepokan itu. Rasa-rasanya kaki mereka tidak mau melangkah lagi, ketika mereka sudah berada di regol padepokan. Ada semacam kecintaan yang sulit untuk ditanggalkan terhadap isi padepokan itu. Tanaman yang hijau segar, buah-buahan dan terbersit pula di dalam hati mereka, siapakah yang akan memelihara ternak dan binatang peliharaan yang terdapat di padepokan itu? Apakah Kiai Danatirta akan menggembalakan kambing dan menaburkan makanan bagi ayam dan itik? Bertanya para cantrik itu di dalam hatinya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain. Keadaan Surakarta dalam keseluruhan menuntut mereka menyelamatkan diri dari tangan kumpeni atau orang-orang yang telah berkiblat kepada mereka. Sementara itu, sepeninggal para cantrik, Kiai Danatirta dan Ki Dipanala telah merencanakan untuk berbuat sesuatu bagi keselamatan binatang peliharaan di padepokan itu. Kiai Danatirta berniat untuk membagi saja kambing, itik dan ayam kepada orang-orang di padukuhan sebelah. Dengan demikian, maka binatang itu akan tetap terpelihara, sementara orang-orang padukuhan itu pun akan berterima kasih kepadanya. Ki Dipanala, berkata Kiai Danatirta kemudian, semuanya harus kita lakukan dengan segera. Baru kemudian, kita akan meninggalkan padepokan ini juga. Apakah Kiai sudah mempunyai satu gambaran yang pasti, kemanakah Kiai akan pergi? Bertanya Ki Dipanala. Aku belum menentukan. Tetapi tujuan kita yang pertama, dan untuk sementara kita akan dapat tinggal, adalah padepokan saudara sepupuku. Padepokan Karangsari. Kita akan tinggal untuk sementara. Dan aku yakin, bahwa tidak ada orang yang akan menelusuri kita sampai ke padepokan yang kecil dan terpencil itu, jawab Kiai Danatirta. Selama itu, aku akan mencari hubungan dengan Raden Juiring yang berada di dalam pasukan Pangeran Mangkubumi atau dalam kedudukan yang khusus. Jika Raden Juiring masih belum bergabung dengan pasukan Pangeran Mangkubumi, maka aku akan dapat berhubungan dengan Buntal atau Kiai Sarpasrana. Ki Dipanala mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Jika demikian, marilah. Kita akan menyerahkan ternak itu. Apakah kita mengundang orang-orang yang akan kita serahi, atau kita akan mengantarkan kepada mereka? Sementara Putri sempat berkemas sehingga kita pun akan segera dapat berangkat. Namun dalam pada itu, selagi Kiai Danatirta membicarakan kemungkinan yang paling baik untuk membagi ternak dan hewan yang ada di padepokan itu, mereka telah terkejut oleh derap kaki kuda mendekati gerbang padepokan. Dengan tergesa-gesa Kiai Danatirta berdesis, masuklah Putri. Warih pun mengerti.
Karena itu, maka ia pun dengan cepatnya menyelinap memasuki pintu peringgitan dan hilang di ruang dalam. Kiai Danatirta dan Ki Dipanala tetap duduk di pendapa. Meskipun debar jantungnya mereka menjadi semakin cepat, seperti derap kaki kuda yang semakin dekat. Namun mereka nampaknya masih tetap tenang. Sejenak kemudian, beberapa ekor kuda dengan penunggannya telah memasuki halaman padepokan. Ternyata denyut jantung kedua orang itu seakan-akan telah berhenti, ketika mereka melihat orang-orang yang dengan wajah yang garang menarik kekang kuda mereka di halaman. Para penunggang kuda itu pun segera berloncatan. Dengan tergesa-gesa mereka menambatkan kuda mereka pada patok-patok yang memang disediakan. Tetapi karena jumlah kuda itu lebih banyak dari patok-patok yang ada, maka sebagian dari kuda-kuda itu telah ditambatkan pada batang-batang perdu yang ada di halaman itu. Kiai Danatirta dan Ki Dipanala pun saling berpandangan sesaat. Namun mereka pun kemudian bangkit berdiri menyongsong orang-orang berkuda yang kemudian berdiri tegak di halaman. Kiai Danatirta dan Ki Dipanala yang sudah berada di halaman itu pun mengangguk hormat. Dengan suara dalam Kiai Danatirta berkata, "Marilah Kisanak. Aku persilahkan Kisanak semuanya naik ke pendapa." Orang yang nampaknya menjadi pemimpin sekelompok orang-orang berkuda itu maju beberapa langkah mendekati Kiai Danatirta dan Ki Dipanala. Dengan suara paroya bertanya, "Apakah aku berhadapan dengan Kiai Danatirta?" "Ya." "Kisanak memang berhadapan dengan Kiai Danatirta," jawab Kiai Danatirta dengan hati yang berdebar-debar, "tetapi silahkan. Mungkin Kisanak memang mempunyai kepentingan dengan aku?" "Terima kasih Kiai," jawab orang itu. Lalu katanya, "Baiklah aku langsung pada persoalannya. Waktuku hanya sedikit." "Apakah ada sesuatu yang penting sekali?" bertanya Kiai Danatirta. "Ya. Memang penting sekali," jawab orang itu. "Sebelumnya, baiklah aku memperkenalkan diri. Kami sekelompok ini adalah kelompok prajurit berkuda dari Surakarta. Kami sengaja tidak mempergunakan tanda-tanda keprajuritan agar tidak terlalu menarik perhatian." "Oh, jadi Kisanak dari pasukan berkuda di Surakarta?" bertanya Kiai Danatirta. "Ya. Dan kami mengemban tugas dari pimpinan kami untuk berbicara langsung dengan Kiai Danatirta," berkata pemimpin prajurit berkuda itu. "Baiklah. Marilah silahkan duduk," Kiai Danatirta mempersilahkan. Tetapi sekali lagi orang itu menolak. Katanya, "Terima kasih. Waktuku hanya sedikit. Aku datang untuk bertanya tentang Raden Juwiring." "Oh, kenapa dengan Raden Juwiring?" bertanya Kiai Danatirta. "Kau tentu sudah tahu apa yang dilakukan oleh Raden Juwiring dan ayahandanya, Pangeran Ranakusuma. Raden Juwiring adalah murid padepokan ini. Banyak yang dapat aku tuduhkan kepadamu Kiai. Tetapi sebaiknya tidak sekarang. Marilah, ikut aku ke Surakarta jika Raden Juwiring sekarang tidak berada di tempat ini." "Kisanak," berkata Kiai Danatirta, "berita yang Kisanak bawa benar mengejutkan aku. Aku memang tidak mengetahui apapun juga. Raden Juwiring telah lama tidak berada di padepokan ini. Sejak adindanya yang bernama Raden Rudira itu meninggal, Raden Juwiring telah diambil kembali oleh ayahandanya. Sejak itu, ia tidak pernah datang lagi ke padepokan ini. Katakanlah kepada para perwira tinggi di Surakarta. Mungkin Kiai juga akan berurusan dengan perwira kumpeni yang bertugas di Surakarta. Jangan kau katakan apapun juga kepadaku," jawab pemimpin dari sekelompok pasukan berkuda yang tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritan itu. Kiai Danatirta menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara berat ia berkata, "Kisanak, aku mempunyai pekerjaan yang cukup banyak di padepokan ini. Agaknya sulit bagiku untuk meninggalkan padepokan ini meskipun hanya 1 hari saja." "Kiai Danatirta," berkata pemimpin prajurit berkuda itu, "seharusnya Kiai sudah mengetahui bahwa Kiai tidak dapat menjawab seperti itu. Sibuk atau tidak sibuk, mau atau tidak mau, Kiai harus ikut aku ke Surakarta. Katakan segala sesuatu tentang Raden Juwiring, dan barangkali kau dapat juga mengatakan bahwa padepokan ini menjadi tempat pertemuan antara Raden Juwiring yang membawa berita dari ayahandanya bagi Pangeran Mangkubumi yang sudah jelas memberontak terhadap Kanjeng Susuhunan." "Kisanak," potong Kiai Danatirta, "apakah yang kau katakan itu? Aku tidak mengerti sama sekali apa yang kau maksud." "Sudahlah," sahut pemimpin pasukan berkuda itu, "cepatlah berkemas. Aku masih mempunyai banyak tugas." Kiai Danatirta termangu-mangu sejenak.
Di luar sadarnya ia telah menghitung jumlah kuda yang terikat di halaman itu. 10, desisnya bagi diri sendiri, betapa beratnya menghadapi 10 orang sekaligus. Tetapi agaknya akan lebih baik daripada harus menghadap ke Surakarta. Namun Kiai Danatirta tidak melupakan Rarawari. Ia tidak boleh jatuh ke tangan prajurit berkuda, yang pernah menjadi kesatuan kakandanya yang dianggap memberontak. Jika Rarawari jatuh ke tangan mereka, maka orang-orang itu akan dapat memaksa Raden Juwiring untuk menyerah. Karena itu, maka Kiai Danatirta pun berniat untuk memberi kesempatan kepada Rarawari untuk menghindar. Jika terjadi benturan kekuatan, siapapun yang akan binasa, maka prajurit-prajurit itu tentu akan mencari siapapun yang ada di dalam padepokan itu. Karena itu, maka Kiai Danatirta pun berkata, "Baiklah Kisanak. Apapun yang akan aku lakukan, maka aku harus tersedia melakukan perintah Kisanak." Lalu katanya kepada Ki Dipanala, "Aku titipkan padepokan ini kepadamu." "Tidak," bentak pemimpin prajurit itu, "semuanya ikut bersama kami." Kiai Danatirta tertegun sejenak. Lalu katanya, "Kisanak, orang ini adalah tamuku. Ia bukan penghuni padepokan ini. Ia datang untuk menjengukku, karena ia seolah-olah tidak ubahnya seperti saudara kandungku sendiri." Pemimpin prajurit berkuda itu ragu-ragu sejenak. Namun tiba-tiba dari antara prajurit berkuda itu, seorang yang bertubuh tinggi maju ke depan sambil berdesis, "Bukankah orang ini Ki Dipanala? Salah seorang abdi Pangeran Ranakusuma." "Hi," pemimpin prajurit berkuda itu terkejut, "jadi ia salah seorang abdi Ranakusuman?" "Ya. Aku pasti," desis orang yang bertubuh tinggi itu. Ki Dipanala tidak dapat mengelak lagi. Namun seperti Kiai Danatirta, ia sudah bertekad untuk lebih baik bertempur di padepokan ini daripada harus menghadap perwira kumpeni di Surakarta. Dalam pada itu, Kiai Danatirta yang ingin menyelamatkan Rarawari tiba-tiba saja berkata, "Baiklah. Baiklah kami berdua menghadap ke Surakarta. Tetapi biarlah aku berkemas dahulu." Pemimpin pasukan berkuda itu tidak menyahut. Namun demikian Kiai Danatirta masuk ke ruang dalam, pemimpin prajurit berkuda itu menjatuhkan perintah, "Kepung rumah ini. Jangan seorang pun boleh meninggalkan padepokan." Kiai Danatirta yang sudah berada di ruang dalam masih mendengar perintah itu. Karena itu, sesaat ia menjadi ragu-ragu. Namun demikian ia menemui juga Rarawari untuk memberikan sedikit penjelasan tentang keadaan di padepokan itu. "Jadi, apa yang harus aku lakukan Kiai?" bertanya Rarawari dengan cemas. "Carilah kesempatan Putri. Aku akan melawan mereka bersama Ki Dipanala," jawab Kiai Danatirta. "Kiai hanya berdua," desis Rarawilis. "Biarlah. Agaknya jalan itu harus ditempuh. Dengan demikian, Putri akan mempunyai kesempatan untuk menyelinap." "Terserahlah, cara dan kesempatan yang akan Putri peroleh dari peristiwa yang bakal terjadi. Nampaknya aku tidak akan dapat memberikan jalan yang lebih baik dari memancing mereka dalam satu perkelahian," desis Kiai Danatirta. "Aku mohon maaf atas peristiwa yang menyulitkan Putri sekarang ini. Berhati-hatilah. Mudah-mudahan Tuhan melindungi Putri." Rarawari tidak dapat menjawab. Debar jantungnya terasa semakin cepat. Namun, ketika ia teringat akan ayahandanya dan kakaknya, yang kedua-duanya adalah prajurit dan bahkan senapati terpilih, maka timbullah ketabahan di dalam hatinya. Meskipun ia seorang gadis, tetapi ia adalah keturunan prajurit Linui. Karena itu, maka katanya kemudian, "Kiai, terserahlah apa yang akan Kiai lakukan. Aku akan mencoba mengambil kesempatan." Kiai Danatirta mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Seolah-olah ia melihat gejolak di dalam hati gadis itu. Maka katanya, darah ayahanda Pangeran Ranakusuma tentu mengalir di dalam diri Putri. Meskipun Putri seorang gadis, tetapi Putri akan dapat berbuat sesuatu sesuai dengan darah prajurit yang mengalir di dalam diri Putri. Karena itu, aku yakin bahwa Putri akan dapat bertindak dengan sikap seorang prajurit." Rarawari tidak menjawab. Dipandanginya Kiai Danatirta yang kemudian melangkah masuk ke dalam biliknya sambil bergumam, "Bersiap-siaplah Putri. Segalanya akan segera mulai. Dan agaknya rumah ini sudah dikepung. Karena itu, aku akan berusaha memancing mereka dalam satu arena perkelahian, sehingga Putri akan mendapat kesempatan untuk meloloskan diri dari padepokan ini." Rarawari masih tetap berdiri.
Ia melihat Kiai Danatirta yang hilang di dalam biliknya, namun tanpa menutup pintunya. Sesaat kemudian, ia sudah melihat orang tua itu keluar lagi dari biliknya sambil menjinjing dua bilah pedang yang sudah tidak berada di dalam sarungnya. Sementara sebilah keris sudah terselip di lambungnya. Meskipun masih dalam rangkanya, tetapi hulu keris itu diletakkannya di bagian depan badannya. Sekilas Kiai Danatirta memandang Rarawari. Namun kemudian tanpa berkata sepatah kata pun ia melangkah menuju ke pintu depan. Rarawari sadar akan dirinya ketika ia mendengar pintu berderit. Ia pun segera meninggalkan ruang dalam menuju ke pintu butulan. Ia menunggu kesempatan untuk meninggalkan padepokan itu jika perkelahian terjadi antara para prajurit dengan Kiai Danatirta yang hanya berdua saja dengan Ki Dipanala. Dalam pada itu, demikian Kiai Danatirta muncul di muka pintu. Ia pun berteriak, "Ki Dipanala, apakah kita akan meninggalkan sifat kita sebagai seorang cantrik padepokan yang setia?" Ki Dipanala berpaling. Ia melihat Kiai Danatirta menggenggam pedang di kedua tangannya. Karena itu, ia pun segera tanggap, apa yang harus dilakukannya. Dengan loncatan panjang Ki Dipanala naik ke pendapa. Diterimanya sebilah pedang telanjang dari Kiai Danatirta. Dengan dada tengadah ia pun kemudian melangkah satu-satu melintasi pendapa dan kemudian menuruni tangga ke halaman. "Aku adalah abdi di Istana Kapangranan. Aku terikat kesetiaan kepada pangeran tempat aku mengabdi lebih dari segala-galanya. Juga lebih dari pengabdian orang-orang Surakarta yang sudah terbius manisnya bujukan kumpeni," geram Ki Dipanala sambil menyilangkan pedangnya di dada. "Hi, lapaklah kalian berdua sudah gila," geram pemimpin pasukan berkuda, "kalian tahu siapa kami?" "Ya," jawab Kiai Danatirta, "aku mengetahui bahwa Kisanak semuanya adalah prajurit dari pasukan berkuda." "Apakah kalian akan melawan?" bertanya pemimpin prajurit itu dengan heran. Abdi Ranakusuma ini masih dapat dimengerti jika ia menggenggam pedang di tangannya. Tetapi Kiai Danatirta yang sudah ubanan ini pun akan mencoba-coba bermain dengan pedang. "Kisanak," berkata Kiai Danatirta, "aku sejak kecil berada di padepokan sebagai seorang prajurit yang tekun menyadap ilmu kajiwan dan kanuragan. Meskipun tidak setinggi ilmu kanuragan seorang prajurit, tetapi aku akan berusaha mencoba mempertahankan padepokan ini dengan segala daya dan segala cara." Pemimpin pasukan berkuda itu masih termangu-mangu. Nampaknya ia tidak percaya bahwa Kiai Danatirta benar-benar akan melawannya. Apalagi dia hanya berdua saja dengan Ki Dipanala, sementara ia membawa 9 orang dan 10 dengan dirinya sendiri yang sudah siap menghadapi lawan yang betapapun beratnya dalam tataran kemampuan seorang prajurit. "Kiai," berkata pemimpin prajurit itu, "jika kau menjadi putus asa, janganlah mencoba untuk membunuh diri. Lebih baik kau menyerah dan bersama kami pergi menghadap para perwira di Surakarta yang barangkali mempunyai beberapa pertanyaan saja kepadamu. Jika kau menjawab semua pertanyaan itu dengan baik, maka tidak akan terjadi sesuatu atasmu dan atas orang yang bernama Ki Dipanala. Bahkan mungkin aku akan mengambil satu sikap untuk membebaskan semua cantrik yang ada di padepokan ini, tanpa membawa mereka seorang pun. Tidak ada seorang cantrik pun di padepokan ini. Yang ada hanya aku dan Ki Dipanala, karena aku sudah memerintahkan para cantrik untuk meninggalkan padepokan ini sejak kemarin saat fajar menyingsing. Jadi, agaknya kau sudah tahu apa yang kira-kira bakal terjadi di padepokan ini, Kiai?" bertanya pemimpin prajurit itu. "Begitulah kira-kira. Dan karena itu, maka aku tidak terkejut melihat kedatangan kalian," jawab Kiai Danatirta. Pemimpin prajurit itu menggeram. Katanya, "Jika demikian, agaknya kau memang sudah bersiap untuk melawan segala perintah yang turun dari para pemimpin di Surakarta. Baiklah Kiai, dengan demikian kau sudah melibatkan diri dalam pemberontakan Pangeran Mangkubumi, langsung atau tidak langsung. Karena itulah, maka aku harus menangkapmu dan membawamu menghadap ke Surakarta. Hidup atau mati." Kiai Danatirta yang sudah berdiri di sebelah Ki Dipanala pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Beberapa orang prajurit berkuda telah melangkah mendekatinya. "Tangkap orang tua itu," perintah pemimpin pasukan berkuda itu. 4 orang telah mendekatinya dengan pedang terhunus. Sambil mengacukan pedangnya, orang yang bertubuh tinggi, yang telah mengenalnya sebagai Abdi Ranakusuman itu berkata, "Jangan menganggap bahwa yang kalian lakukan itu akan berarti." Ki Dipanala yang menjawab, "Berarti atau tidak berarti, biarlah kami mengangkat senjata daripada menguncupkan tangan di hadapan kumpeni."
Ternyata pengkhianatan tuanmu telah berkembang di seluruh istana Ranakusuman, berkata orang itu pula. Lalu, baiklah. Kau sudahi mendengar perintah itu. Kami harus menangkapmu. Hidup atau mati? Ki Dipanala tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian maka keempat orang itu pun berpencar. Usaha mereka memaksa Kiai Danatirta dan Ki Dipanala menyerah tanpa perlawanan tidak berhasil. Karena itu, maka mereka pun mulai menggerakkan senjata mereka. Ki Dipanala dan Kiai Danatirta pun segera menempatkan diri. Ketika salah seorang dari keempat orang prajurit itu menyerang langsung ke arah Kiai Danatirta, maka orang tua itu ternyata masih sempat mengelak. Kau masih dapat juga bermain loncat-loncatan, desis salah seorang dari keempat orang prajurit itu. Kiai Danatirta tidak menjawab. Namun di luar dugaan setiap prajurit, bahwa tiba-tiba saja Kiai Danatirtalah yang telah menjulurkan pedangnya mematuk dada prajurit itu. Prajurit itu terkejut bukan buatan. Ketika ia meloncat dengan tergesa-gesa, maka terasa dadanya telah tersentuh oleh ujung pedang Kiai Danatirta. Meskipun lukanya hanya seujung duri, tetapi darah mulai mengembun dari luka yang tidak berarti itu. Meskipun demikian, tetapi prajurit yang tersentuh ujung pedang Kiai Danatirta itu mengumpat dengan kata-kata kasar. Dengan tangannya ia mengusap titik darah di dadanya. Namun dengan demikian, ternyata prajurit itu menjadi semakin garang. Ia berusaha untuk menebus kelengahannya dengan serangan-serangan yang datang beruntun bagaikan badai. Tetapi ternyata kedua orang di dalam kepungan itu masih dapat mengelak. Bahkan sekali-sekali mereka masih juga sempat menyerang. Untuk beberapa saat, pertempuran itu berlangsung. Pemimpin prajurit berkuda itu pun masih sempat memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk memperketat kepungan. Ia tidak percaya bahwa padepokan itu benar-benar telah kosong, meskipun nampaknya memang lengang sekali. Dalam pada itu, Kiai Danatirta pun mulai berpikir keras. Ia tidak akan dapat memancing para prajurit untuk hadir di pertempuran itu jika ia tidak menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Karena itu, maka ia pun telah menghentakkan kekuatannya. Ia ingin menjatuhkan lawannya untuk membuat para prajurit itu marah dan dalam keseluruhan akan mengepungnya. Bersambung ke jilid 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.